Kita ulang. Mana manusia yang sebenar-benar, yang benar manusia yang dipuji oleh syarak? Ya. Jawab, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula yang sebenar-benar manusia itu ada tiga. Ada tiga perkara. Pertama, orang mengajar ilmu yang sebenarnya. Jadi kalau mengajar ilmu yang sebenarnya, bukan karena disebabkan yang lain-lain. Apa maksudnya bunda? Nya ada bu ngajar. Kalau ibarat ustaz kita hari ini tuh tidak dikasih lagi dah. Tak minum, tak apa, atau tidak dipanggil gelarnya. Berubah niatnya. Sebenar ilmu yang sebenarnya, nanti kita tanya apa ilmu sebenarnya itu. Ilmu yang sebenarnya itu manusia dipuji Allah. Kedua, orang yang belajar, orang yang belajar ilmu yang sebenarnya. Jadi guru yang mengajar ilmu sebenarnya. Yang kedua, orang yang belajar ilmu yang sebenarnya. Berarti ada ilmu yang tidak benar. Ada berarti nanti ya, nanti kita bahas. Ketiga, orang yang mendengar dengan sebenarnya. Nyado kadang lain mendengar tapi masuk kiri, masuk kanan. Makanya Al-Quran itu bu, kenapa diturunkan Allah beransur-ansur? Nazalna. Kenapa tujuan beransur-ansur? Untuk sebenarnya. Jadi sebelum diamalkan, tidak turun ayat lain. Itu dia. Sebelum dihafal, tidak turun yang lain. Tujuannya untuk mendengar dengan sebenarnya. Jadi diamalkan, itu disebut mendengar. Bermula yang baki seperti lalat, yang mengikut kumbang, yang kurus, tiada derajat baginya pada Allah Ta'ala. Paham tak kira-kira bunda? Bermula yang baki ya, seperti lalat mengikut kumbang. Tadi lalat, ada kumbang. Kumbang yang kurus, tiada derajat baginya pada Allah SWT. Jadi ilmu yang tidak seperti ini, atau orang yang tidak seperti ini, yang tiga ini, berarti diibaratkannya bedanya kumbang dengan lalat. Mana lebih besar kumbang dengan lalat? Besar kumbang. Tapi terpujikah dia? Tak ada satu. Kumbang di mulut dan duburnya tempat tai. Lalat hinggapnya tempat kotor. Jadi kalau tidak masuk pada kategori yang tiga ini, seperti itulah gambaran dalam pandangan syarak. Tidak mengajar ilmu yang sebenarnya. Tidak pula belajar ilmu yang sebenarnya. Tidak pula mendengar ilmu yang sebenarnya. Seperti mengikut lalat, seperti mengikut kumbang. Keduanya sama rendah nilainya di depan Allah SWT. Maka orang dulu, abang bagikan kumbang, tapi kan abang kumbang ciri. Kumbang tuh bu sini bu, tempat keluar duburnya. Dua. Tapi kalau manusia lebih hina dari kumbang. Kenapa lebih hina dari kumbang? Seluruh tubuh tempat tai. Kepala paling atas tempat tai, namanya ketombe. Betul bu? Mata tempat tai, namanya ciri mata. Hidung tempat tai, namanya tai hidung. Di Jawa ada cidung, nama kampung. Mulut tempat tai, berciri mencuangan. Telinga tempat tai, pori-pori tempat tai, jari tempat tai, kantong tai besar. Jadi kalau kurang mengetahui akal sehat, tidak tahu hakikat diri, betul tak? Assalamualaikum. Hei kantong ciri berjalan. Apa nak disombong? Kantong ciri berjalan. Betul bu? Hilanglah sombong tuh. Kalau paham kita kantong-kantong tai, kan orang berakal itu yang bisa. Kalau tidak pongah deh.
Maka sehina-hina kumbang lebih hina manusia. Kumbang hanya mengeluarkan tai lewat hidung dan duburnya. Sementara manusia sekujur tubuh. Inilah membuatkan semakin berilmu semakin merunduk qanaah, zuhud. Maka memang betul lah padi itu yang berisi penuh. Yang tak berisi toga itu. Tanda tak berisi. Tak berisi. Hei Allah karim. Itu ya. Soal itu tadi yang bernama manusia yang dipuji oleh syarak. 3 tadi ya. Mana orang yang dilebihkan Allah Ta'ala di dunia dan akhirat? Nah, tadi dipuji lagi bu. Kini yang dilebihkan. Di dunia dilebihkan, di akhirat dilebihkan Allah. Jawab. Adapun orang yang dilebihkan Allah Ta'ala dunia dan akhirat, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Yakni naik saksi Allah. Allah yang naik saksi. Allah yang bersaksi. Naik saksi Allah Ta'ala bahwasanya tiada Tuhan melainkan Ia. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Tuhan kita tahu kemarin ya. Dia berupa ya Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan itu kecuali Dia. Kecuali Dia. Dan segala malaikat dan segala orang yang mempunyai ilmu yang mendirikan dengan betul. Dan jadi Allah yang bersaksi ya. Apa saksi Allah itu? Tidak ada Tuhan selain saya. Dia akan mengangkat derajatnya ya, lebih tinggi daripada derajat malaikat ya. Siapa dia? Orang yang mempunyai ilmu dan mendirikan. Jadi kalau ada ilmu tapi tidak diamalkan, tidak dapatlah kelebihan di dunia dan di akhirat oleh Allah SWT. Jadi orang yang pasti dilebihkan oleh Allah di dunia dan di akhirat itu adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu maksudnya ayat ini. Jadi kalau kita belajar, kita prakteklah ilmu itu. Baik dalam bertutur kata. Itu namanya, itulah orang dulu bu disebut dalam petua-petuanya iku alim pelito dendeng goyong. Dia tentu alim pelito dendeng. Dulu berpelito tuh bu, pelito tuh lentera. Jadi di sininya dikasih begini bu. Jadi yang di depan terlihat, yang tukang bawa pelita sendiri kegelapan. Maka disebut alim berpelito dendeng yang. Orang lain terlihat, yang ini tidak nampak. Apa dalam maqasid? Pengicuh. Maka disebut kasajarah, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Daun lerindangnya bu, tapi tidak ada buah. Kawan tanam rambutannya, daun sakeneknya, buah lah be. Abinjai pula lah ya. Kun lain lobek daun, tidak apa buah-buah. Disebut lah orang komutan jantan kau ya. Ya. Jadi yang dapat kemuliaan dunia dan akhirat oleh Allah dilebihkan orang yang mempunyai ilmu. Ilmunya diamalkan. Ini yang dikatakan dalam ayat lain. Firman Allah Ta'ala, wallazina utul ilma darajat. Orang yang mereka yang mendirikan ilmu itu diangkatlah beberapa derajat oleh Allah. Coba tengok. Ini kita dalam majelis ilmu nih. Betul? Ruang kita ber-AC?
AC. Nyaman? Nyaman. Diangkat derajat, Bu. Tempatnya bersih, dibersihkan orang. Nggak awak nyapu dong, Bu. Tadi jumpa. Dibersihkan orang. AC mati, awak duduk aja, manji orang. Nggak awak dah. Betul tidak? Ini di dunia nih, Bu. Tapi yang kurang ilmu, lejo risikonya, Bu. Jam yang sama, ini mohon maaf kita, Bu. Tapi ini bau keringit. Inyo yang memrosion, inyo yang keringit. Inyo manji, inyo yang keringit. Betul tak? Yang berilmu, siap wirid tadi, makan. Siap makan, piring di situ, nyobain lah. Yang kurang ilmu, inyo yang nyuci. Betul tak? Betul tidak? Betul. Kadang kok di naiklah derajat lah. Pulang guru tuh, duit dikasih belum lagi. Yang nyuci piring, dikasih duit. Itu dunia tuh, Bu. Dunia tuh, Bu. Begitulah Allah angkat, Bu. Terangkat, diangkat dan melaksanakan ilmunya, terangkat aja. Ridwan saksikan, Bu. Siap kita khutbah lebaran Idul Adha itu, kita kan pakai jubah. Yuk. Allah Akbar. Yang kurang ilmu, dia bergelimang dengan sapi itu, Bu. Baun sapi. Kita datang, tak ada apa-apa. Disiapkan pisau paling tajam. Ditumbangkan orang, dijaga orang. Kita, la ilaha, selesai. Yang kena darah dia. Yang kita, begitulah ibaratnya. Itu pulang kita lagi. Siap salat zuhur, didangkan nanti itu, Bu. Yang paling lama, kayak rambut ilmu. Betul tidak? Itu, Bu. Padahal ini nyoyo, ibu yang masak terakhir makan. Itu dia. Dia yang menjaga berhari-hari, makan dia tempat yang tidak. Tak di sini kadang. Begitu dibedakan derajatnya oleh Allah. Makanya, ya Allah, hebatnya Allah ini. Hebat, adil Allah. Jadi tidak pernah salah alamat. Jadi jangan takut menebarkan kebaikan setiap saat. Itu dia. Iya, hidup bersama Allah. Allah tu kan berbuat baik terus. Berbuat baik terus Allah tu. Buat aja baik. Itu kerja Allah lagi. Aman tu. Ya Allah. Tak kita fikirkan. Jadi haram memikirkan kerjaan yang lain. Maka terhindarlah tajassasu, sakwa sangka, praduga, ya. Terhindar sendiri. Ya. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, umatku yang terlebih mulia daripada sisi Allah Ta'ala, yaitu orang yang alim. Alim lagi ya. Alim yang sebenar-benar, alim yang sebenarnya terlebih mulia daripada 1000 orang mati syahid. Alim, Bu. Kenapa dia alim? Karena dia punya ilmu. Kalau dia tidak berilmu, tidak mungkin jadi orang alim. Alim itu ahli ibadah. Ahli ibadah. Ya. Ada orang alim tapi tak berilmu? Ada. Tapi bahwa raddu amal ibadah tanpa ilmu nilai tertolak. Makanya zaman Nabi ada sahabat hari-harinya zikir terus. Ya. Sedang zikir. Lalu orang yang alim pada waktu itu tidak berzikir. Nabi kan datang. Dia tidur di dekat pintu masuk. Nabi sini ibaratnya, Bu. Begitu Nabi menoleh, nampaklah si iblis, syaitan, dia ingin mengganggu yang berzikir. Sementara mendekati orang yang alim tadi tidak sanggup, pada dia tidur. Tidur dia, Bu. Merunduk-runduk lewat. Digodanya nih. Nabi tersenyum. Kan gitu dia. Sahabat lain bertanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah kepada orang yang zikir, sementara yang tidur? Karena dia beribadah tak berilmu. Itu orang yang tidur, orang yang alim, orang yang banyak ilmunya.
Itu dia. Itu dia. Karena dia mengerti orang yang berilmu. Tak sanggup iblis. Gitu dia bedanya. Itu bedanya. Dan lagi sabda, dan tadi ya, lebih mulia daripada mati syahid 1000. Orang mati 1000 daripada melebihi itu daripada orang syahid. Ya, begitulah kualitas orang yang alim. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapa-siapa yang tiada duka cita mati, orang yang alim, maka orang itu munafik. Jadi kalau orang alim yang mati, kalau kita contohkan kemarin siapa kira-kira Pak? Kalau di negara kita ada yang mati, ada Syekh Ali Jabir, betul? Siapa lagi? Zulkarnain, siapa lagi? Arifin Ilham, betul Bu? Tundak dia duka cita dah. Tidak merasa bersedih dia dah. Biasa-biasa aja. Itu tanda orang munafik. Orang alim yang banyak ilmu. Kalau kami di Kampar, mungkin dalam pandangan bukan kena guru kita ya, ada dulu Kiai Haji Bahtiar Daud yang memiliki Pondok Islamic Center Al-Hidayah Kampar. Istri beliau sakit di Jakarta. Dia membawa istrinya sakit di Jakarta. Dia yang mati. Tapi karena dia alim, siapa yang menunggu di sini? Gubernur waktu itu, Rusdi Zainal. Sampai di sini disolatkan beribu jemaah di Masjid Agung. Dibawa di Kampar, ditunggu oleh Ketua MUI Kampar. Disolatkan di rumah, bergantian sampai 4 kali. Dibawa ke pondok, alumni Pondok Islamic Center puluhan ribu bergantian sampai 4 kali. Barulah dikebumikan. Maka di situ satu ulama, Buya Haji Bahtiar Daud, meninggal. 25 tahun belum tentu dapat ganti. Belum dapat. Payah. Tapi kalau gubernur mati kini, langsung ada ganti. Wali kota ada ganti. Presiden ada ganti. Tapi orang alim belum tentu. Nah, tanda orang yang akan dirangkat derajatnya oleh Allah dunia dan akhirat, kalau mati orang yang alim, dia berduka cita.